Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali sebagai babi adalah melahap 125 kg pakan babi, menjadikan diriku babi paling gemuk di kandang. Babi lain mengataiku bodoh. Mereka tidak mengerti usahaku. Nasib babi gemuk hanya ada dua, yaitu disembelih atau menjadi mesin pembiak. Menjadi mesin pembiak lebih menjijikkan daripada mati. Tapi yang lebih tidak mereka ketahui, aku telah membangkitkan sistem evolusi melahap. Selama aku terus makan, aku akan terus menjadi lebih kuat. Meskipun peningkatannya lambat dengan pakan babi, tapi keunggulannya adalah aman dan stabil. Tidak akan ada yang curiga seekor babi diam-diam berkembang. Sistem memberitahuku batas babi biasa adalah 500 kg. Setelah mencapai 500 kg aku bisa memulai evolusi dan membuka skin baru. Rencanaku sudah sangat matang. Makan dengan tenang dan stabil hingga 500 kg. Lalu berubah wujud dengan megah. Tapi dua manusia langsung membuat pertahananku runtuh. Ayah, jangan bunuh Xiao Hei. Dia sangat penurut, kata seorang gadis kecil berkuncir sambil menarik tangan pria kekar itu. Matanya merah seperti kelinci. Sesekali dia melirik ke arahku. Aduh putriku, apa babi Hong Sao siang ini tidak enak? Enak sih enak, tapi sudahlah. Kalau tidak disembelih, pabrik daging sudah memesannya. Saat tahun baru nanti akan dibawa dan dijual. Setelah mendengar perkataan itu, pakan babi yang sedang kukunyah tiba-tiba menjadi tidak enak lagi. Untungnya masih ada beberapa bulan sebelum tahun baru. Selama aku bisa menyelesaikan evolusi sebelum itu, aku pasti bisa kabur dari peternakan babi ini. 2 bulan berikutnya, aku mengaktifkan mode makan brutal. Ubi ungu, ubi jalar labu. Semua yang bisa dimakan ku masukkan ke dalam mulut. Tapi hasilnya tidak begitu bagus. Aku diam-diam melihat panel atributku. Berat badan 200 kg. Fisik 5, kekuatan 10. Masalahnya ada pada makanannya. Semuanya adalah makanan kasar berenergi rendah. Pertumbuhanku lebih lambat dari siput. Meskipun aku sudah jadi yang terbaik di kandang babi ini, babi-babi lain melihatku seperti melihat dewa. Tapi dengan kekuatan segini saja, ingin melawan manusia, itu cuma mimpi. Tapi aku sadar, kekuatan dan ukuran tubuhku bertambah. Pendengaran dan penglihatanku juga jadi sangat tajam. Sekarang bahkan suara TV di dalam rumah bisa ku dengar dengan sangat jelas. Berita hari ini, suhu global terus meningkat. Lapisan es Antartika mencair lebih cepat. Permukaan air laut terus naik. Armada suatu negara di bawah lapisan es Antartika menemukan jejak yang diduga milik makhluk tak dikenal. Kami akan terus melaporkan perkembangannya. Satu persatu berita masuk ke telingaku. Bagaimanapun juga aku ini babi yang pernah kuliah. Aku tahu betul apa arti dari semua berita ini. Beberapa hari berikutnya, beritanya makin lama makin menggemparkan. Beritanya makin lama makin menggemparkan. Pertama, negara-negara mulai memperkuat militer secara gila-gilaan. Lalu pemerintah memberi isyarat agar semua orang menimbun persediaan. Rasa krisis yang tak terlukiskan langsung menyelimutiku. Mungkin dalam beberapa bulan lagi, atau mungkin dalam beberapa tahun ini, saat aku sedang berpikir, pria kekar itu datang lagi bersama beberapa orang lainnya. Melihatku bertambah gemuk, kerutan di sudut matanya saat tertawa sampai bisa menjepit lalat. Ayo kawan-kawan, bantu aku, masukkan babi ini ke mobil. Setelah selesai aku traktir kalian minum-minum. Baik, beberapa orang langsung mengepungku. Aku meronta sekuat tenaga. Pada akhirnya ekorku tetap ditarik, dan diseret paksa keluar dari kandang. Melihat truk besar dengan kandang besi di depan pintu, hatiku langsung mencelos. Kalau saja ini truk kecil biasa, aku masih bisa mencoba menabraknya dan kabur. Tapi yang model kurungan besi ini, langsung mematikan semua harapanku untuk kabur. Tapi saat aku dilempar ke dalam kurungan, aku sadar mereka tidak menguncinya, hanya ditahan dengan sebatang gerendel. Inilah satu-satunya harapanku, agar tidak ketahuan. Aku menahan diri sampai truk masuk ke jalan tol. Baru aku diam-diam menjulurkan lidah, mendorong gerendel itu sedikit demi sedikit. Saat gerendelnya hampir terbuka, aku tiba-tiba berhenti, mulai mengamati sekeliling dengan liar. Aku harus mencari tempat yang ada gunung dan hutannya. Hanya dengan begitu aku bisa lepas dari manusia. Semakin terpencil semakin baik, semakin cocok untukku bersembunyi dan berkembang. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya aku menemukan lokasi yang paling pas. Hamparan hutan pegunungan yang luas, penuh dengan pohon sejauh mata memandang. Asalkan aku masuk ke dalam hutan primer ini, jangankan beberapa orang, ratusan orang pun tidak akan bisa menemukanku lagi. Aku tidak ragu lagi, lidahku menjulur, mendorong gerendel hingga terbuka. Kedua kaki belakangku dengan kuat, langsung melompat dari truk yang melaju kencang. Begitu mendarat aku langsung menabrak dan membengkokkan pagar pembatas. Lalu terguling menuruni lereng curam hingga masuk ke sungai. Untung saja kekuatan dan fisikku sudah meningkat. Kaki belakangku memang terluka, tapi aku tidak berani berhenti sedetik pun. Takut manusia akan menyusul. Sambil menahan sakit aku merangkak keluar dari sungai kecil itu, dan langsung masuk ke dalam hutan di depan. Tadinya aku mau mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan luka, tapi di bawah sebuah pohon besar, sesuatu yang hitam legam menarik perhatianku. Bentuknya jelek tapi memiliki daun hijau dan akar rimpang. Benda ini sepertinya Hesou.
Kebetulan kakiku sedang terluka, memakan ini seharusnya bisa cepat sembuh. Baru saja mau melahapnya, seekor kelabang besar sepanjang lebih dari setengah meter tiba-tiba melesat keluar dari balik pohon. Tubuhnya yang berwarna merah kehitaman meliuk-liuk menyerangku. Beratku hampir 500 jin. Digigit oleh benda ini sekali saja sudah gawat. Aku pertama-tama mendekatinya perlahan. Setelah jaraknya sudah cukup dekat, aku melompat dengan ganas, menggunakan berat badanku yang ratusan jin ini, langsung menindihnya hingga menjadi daging giling. Melihat tumpukan daging hancur di tanah itu, aku ragu sejenak, tapi kelabang sebesar ini pasti suplemen yang bagus. Menelannya pasti akan meningkatkan kekuatanku secara drastis. Memikirkan hal ini aku membuka mulut dan menghisap. Langsung menelan kelabang besar itu. Ing jenis babi domestik berat badan 480 jin konstitusi 6. Kekuatan 16 menelan hewan untuk pertama kalinya membangkitkan skill. Tingkatkan telan teknik hisap telan dapat menyerap makanan dari jarak jauh. Meningkatkan efisiensi menelan secara signifikan. Anjir, skill ini benar-benar dibuat khusus untukku. Aku segera bertanya pada sistem apakah evolusi bisa membangkitkan yang lain. Setiap kali host berevolusi akan membangkitkan satu jurus sihir. Setelah berevolusi 5 kali akan membangkitkan satu kekuatan supernatural. Aku langsung sangat gembira dalam hati. Mencoba skill baru, aku menghadap Voti itu membuka mulut dan menghisap. Voti itu langsung terbang ke arahku. Sambil terbang sambil mengecil, akhirnya aku telan dalam sekali teguk. Saat ini kaki belakangku terasa kesemutan. Lukanya sembuh dalam sekejap mata. Kekuatan dan konstitusi masing-masing bertambah 2 poin. Berat badan menembus 500 jin. Awal yang baik hutan ini adalah tanah keberuntunganku. Aku langsung sadar, hutan purba yang begitu luas ini, pasti menyembunyikan banyak hewan buas. Dengan kekuatanku saat ini, menindas hewan kecil masih bisa. Kalau bertemu dengan beruang atau harimau semacam itu, tubuhku ini bahkan tidak cukup untuk menyangkut di gigi mereka. Tapi selama aku menyelesaikan evolusi pertama, mungkin di hutan ini tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Jadi sekarang aku akan bersembunyi dan berkembang dengan tenang. Aku berjalan dengan hati-hati di dalam hutan. Tidak jauh dari sana aku menemukan sebuah gua batu yang tersembunyi. Sekarang hidungku juga lebih peka. Di mulut gua tidak tercium bau binatang buas lain. Sepertinya karena terlalu dekat dengan jalan tol. Hewan di sini malah lebih sedikit. Aku merasa sangat lega. Aku masuk ke dalam gua dan langsung tertidur. Dan saat ini di lautan yang jauh kabut tebal menyelimuti. Sebuah kelompok tempur yang terdiri dari belasan kapal perang sedang mundur dengan panik. Laras meriam mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Di dalam kabut tebal di depan, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat menakutkan. Mundur dengan kecepatan penuh. Di dalam ruang komando kapal utama, di layar, siluet makhluk yang memancarkan cahaya merah menakutkan. Tertangkap oleh inframerah dan radar secara bersamaan. Wajah perwira Parubaya itu pucat pasi. Suara perwira muda di sebelahnya bergetar komandan. Itu sebenarnya apa? Energi panas yang dikeluarkannya lebih mengerikan dari gabungan semua kapal perang kita. Tidak peduli apa itu, sekarang kita hanya bisa berdoa agar kerugian kita lebih kecil darinya. Perintahkan wilayah laut ini ditetapkan sebagai zona terlarang tingkat khusus. Sangat rahasia. Beberapa hari kemudian di kedalaman hutan purba Daling, aku masih saja makan lalu tidur. Tidur lalu makan hidupku cukup nyaman. Sama sekali tidak tahu, krisis yang aku rasakan sudah dimulai secara diam-diam. Aku melihat atributku. Berat badanku sudah 300 kg. Tapi makanan biasa di sekitarku semakin sedikit memberikan peningkatan padaku. Tidak ada cara lain selain pergi lebih dalam ke hutan. Tidak berjalan jauh, aku berhenti di tepi sebuah sungai kecil. Aku mencoba membuka mulut dan menyedot ikan di dalam air. Langsung terbang keluar dan masuk ke mulutku. Kekuatan bertambah. Makan ikan bisa menambah kekuatan. Aku langsung berbaring di tepi sungai. Saat melihat ikan mendekat aku langsung membuka mulut dan menyedotnya. Dengan sekali hisap, dapat 1 ekor lagi. Fisik bertambah 1. Seiring dengan semakin banyaknya ikan yang kumakan, tubuhku yang semula lembut mulai berubah menjadi berwarna coklat kehitaman. Di kedua sisi mulutku tumbuh taring yang tajam. Spesies babi hutan berat 650 pon fisik 30 kekuatan 50. Setelah berevolusi menjadi babi hutan, ukuran tubuhku hampir 3 meter. Memakan ikan kecil lagi, peningkatannya sangat kecil. Aku terus berjalan ke tempat yang lebih dalam. Belum berjalan jauh, aku mendengar lolongan serigala. Secara naluriah aku ingin mengambil jalan memutar. Tapi merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhku. Aku memutuskan untuk mengendap-endap mendekat untuk melihat. Saat aku mendekat, sekawanan serigala sedang mengepung 2 ekor beruang hitam. Seharusnya kawanan serigala tidak bisa mengalahkan beruang. Tetapi di samping beruang hitam besar ini ada seekor anak beruang. Untuk melindungi anaknya, beruang hitam besar itu tidak berani bertarung habis-habisan. Melihat kedua belah pihak bertarung mati-matian, tadinya aku ingin menunggu mereka saling melukai dan mengambil keuntungan. Tetapi melihat anak beruang itu gemetar ketakutan, aku pun merasa iba. Tubuhku yang besar berlari dengan kecepatan tinggi.
Daya seruduknya luar biasa. Serudukan babi hutan langsung menyeruduk terbang 3 ekor serigala liar. Beruang hitam besar itu memanfaatkan kesempatan untuk memukul mati 1 ekor lagi. Serigala pemimpin menatapku dan melolong ke langit. Kukira mereka akan berbalik untuk menghadapiku lebih dulu. Ternyata setelah selesai melolong, kawanan serigala itu berbalik dan lari. Dalam sekejap mereka menghilang tanpa jejak. Beruang hitam besar itu menatapku dalam-dalam, lalu membawa anak beruang masuk ke dalam hutan. Melihat beberapa ekor serigala mati di tanah, aku membuka mulutku. Spesies babi hutan berat 700 pon, fisik 70, kekuatan 80. Benar saja binatang buas berukuran besar. Peningkatannya jauh lebih tinggi, hampir 1000 kati. Sebentar lagi bisa berevolusi. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku terus berjalan santai ke dalam. Sesuatu membuatku berhenti. Benda hitam legam sepanjang lebih dari 1 meter, tergeletak di bawah daun-daun yang gugur. Perangkap hewan di hutan belantara seperti ini. Yang memasang perangkap hewan jelas bukan pemburu biasa. Mereka adalah pemburu liar. Saat sedang berpikir, tiba-tiba auman harimau yang menggetarkan langit terdengar dari depan. Harimau Siberia, Raja Hutan. Sepertinya para pemburu liar itu mengincar kucing besar ini. Aku ragu-ragu, akhirnya memutuskan untuk mengendap-endap mendekat. Jika situasinya tidak tepat, aku akan langsung berbalik dan lari. Aku memperlambat langkahku. Tubuh seberat 700 kati ini sama sekali tidak menimbulkan suara. Melewati hutan yang luas. Saat aku mendekat, pertarungan sudah berakhir. Tapi aku bisa merasakan sekelompok orang itu. Aku mengamati sekeliling di depan. Aku masuk ke semak-semak dan terus mendekat. Di tanah lapang di depan ada api unggun. 5 orang pria duduk mengelilingi api. Panca indraku yang diperkuat membuatku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Ternyata mereka adalah gerombolan pemburu liar dari Jepang. Harimau Siberia itu sudah mereka lumpuhkan dengan perangkap. Melihat ekor harimau yang menyembul dari kantong hitam di samping, jantungku berdebar kencang. Aku harus mencari kesempatan untuk melahap harimau ini. Pasti bisa menembus 1000 kati. Dan berevolusi. Tak lama kemudian di tengah malam 1 orang ditinggal berjaga. Yang lainnya masuk ke tenda. Aku mengendap-endap mendekati perkemahan tanpa suara. Jaraknya tinggal sekitar 100 meter lagi. Aku tidak bersembunyi lagi. Aku berlari sekencang-kencangnya. Pria yang berjaga baru saja mengangkat senjatanya. Aku sudah menerjang ke depannya. 1 serudukan, langsung membuatnya terbang puluhan meter. Beberapa orang yang mendengar keributan baru saja keluar dari tenda. Langsung kutabrak jatuh semua. Kuhabisi dengan taringku, memastikan mereka benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Setelah memastikan tidak ada bahaya, aku segera menuju beberapa kantong hitam itu. Kantong pertama adalah harimau Siberia yang mati. Kantong kedua adalah seekor beruang coklat besar. Kantong ketiga kubuka. Di dalamnya ada 2 anak harimau yang masih hidup. Masih pingsan. Sepertinya sudah dibius. Terus menggeledah. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah ponsel. Atau perangkat lain yang bisa menghubungi dunia luar. Dengan begitu aku bisa memantau situasi di luar kapan saja. Di tanah selain 3 kantong hitam besar, ada juga beberapa ransel milik para pemburu liar. Semuanya ku keluarkan. Ternyata barang berharganya cukup banyak. Ada sebuah buku catatan, mencatat secara rinci apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Sebagian besar berisi informasi tentang berbagai hutan. Hanya saja, catatan perburuan, termasuk hutan Purbadaling tempatku sekarang, ada yang bisa diburu. Informasi target, dan juga catatan perburuan. Di ransel lain aku menemukan sebuah ponsel pintar, sebuah powerbank yang terisi penuh, dan juga sebuah generator engkol tangan kecil. Benar-benar datang apa yang kubutuhkan. Hatiku sangat gembira. Tepat pada saat ini, kedua anak harimau itu sadar. Mereka melihatku tapi tidak lari. Allah langsung melindungi di depan mayat harimau Siberia itu. Menggeram padaku. Melihat mereka, badan kecil itu, diperkirakan juga tidak bisa memberikan banyak energi. Aku memutuskan untuk memakan beruang coklat dulu. Lihat apa aku bisa langsung berevolusi. Membuka mulut dan langsung menelan beruang coklat besar itu. Jenis babi hutan berat 950 kati, konstitusi 100, kekuatan 120. Tinggal 50 kati lagi untuk berevolusi. Pandanganku tertuju pada 2 anak harimau. Kedua makhluk kecil itu gemetar. Gemetarannya semakin hebat. Tapi pada akhirnya aku tidak menyerang mereka, melainkan melihat harimau Siberia di belakang mereka. Ini membuat mereka gemetar lebih hebat, tapi tetap melindungi dengan sekuat tenaga. Terus menggeram mengancamku. Satunya lagi tiba-tiba lari tunggang langgang. Aku tidak mengejar dan terus mendekat. Harimau Siberia itu belum melangkah. Yang tadi lari melesat kembali. Mulutnya membawa sebuah kantong coklat tua. Lari ke hadapanku dan membantingnya. Lalu lari kembali melindungi di depan harimau Siberia. Dari dalam kantong menggelinding setumpuk tanaman obat. Lingzi ginseng hesou tersebar di tanah. Aku membuka mulut menggunakan teknik sedot telan. Tanaman obat di tanah seketika berubah menjadi aliran udara. Kutelan dalam sekali hisap. Berat badanku menembus 1000 kati. Tubuhku mulai berubah drastis secara kasat mata. Bulu coklat kehitamanku dengan cepat memudar.
berubah menjadi warna merah kecoklatan yang menyilaukan. Di setiap sendi dan bagian vital, tertutupi oleh sisik zirah hitam yang keras. Di keempat kakiku muncul pola misterius yang rumit. Aku berevolusi menjadi spesies baru babi zirah hitam. Kekuatan, 300. Kekuatan, kemampuan terbangun zirah hitam dapat menutupi seluruh tubuh. Dapat menutupi seluruh tubuh kebal terhadap serangan fisik biasa kebal terhadap serangan fisik biasa. Setelah mencerna informasi, aku berbalik melihat kedua anak harimau itu. Setelah kejadian tadi, aku menyadari kedua makhluk kecil ini tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga kesetiaannya pada kawan sungguh luar biasa. Aku memutuskan untuk menerima mereka. Aku tidak memakan harimau Siberia itu, melainkan menggali lubang dan menguburkannya. Tindakan ini membuat permusuhan kedua anak harimau itu padaku seketika menghilang sebagian besar. Aku menggeram sekali pada mereka, melemparkan sebuah ransel ke hadapan mereka, memberi isyarat agar mereka bergantian membawanya jika lelah. Dua anak harimau itu ternyata benar-benar mengerti. Mereka membawa ransel itu dan dengan patuh mengikutiku dari belakang, meninggalkan perkemahan. Sambil aku berjalan lebih jauh ke dalam hutan, aku juga memeriksa syarat evolusi berikutnya. Tak disangka evolusi berikutnya membutuhkan 20.000 jin. Angka ini benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba aku teringat buku catatan itu. Di dalamnya tercatat tentang hutan ini, koordinat aktivitas banyak hewan besar. Mengandalkan peta hidup ini, aku terus berjalan sambil terus makan, memangsa berbagai macam hewan besar. Ukuran tubuhku juga bertambah besar dengan kecepatan luar biasa. Tentu saja selain berburu, hal terpenting yang kulakukan setiap hari adalah menonton berita. Saat ini tepat waktunya siaran berita. Berita dari stasiun kami, Gunung Wutai dan Gunung Longhu, Gunung Jiuhua, Gunung Yandang dan gunung serta kuil terkenal lainnya. Mulai hari ini akan merekrut murid dalam jumlah besar. Bagi yang berbakat luar biasa persyaratannya bisa dilonggarkan. Aku tidak menyangka berita akan mengumumkannya secara terbuka. Tempat-tempat ini bahkan merekrut orang secara besar-besaran. Aku segera mencari informasi terkait. Di sebuah halaman terkait, aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Asosiasi Praktisi Bela Diri Huaxia hari ini secara resmi mengumumkan, berlatihlah dengan rajin dan penuh semangat hingga suatu hari nanti mencapai puncak tertinggi. Latihan adalah melatih energi langit dan bumi, digabungkan dengan tingkat kultivasi diri sendiri. Terbagi menjadi 10 tingkatan besar. Tingkat C diharapkan para praktisi berlatih dengan rajin tingkat B, agar segera mencapai puncak tingkat B. Kepalaku langsung berdengung. Sejak kapan Huaxia memiliki organisasi seperti ini? Sekarang bahkan tingkatan kultivasi pun sudah diumumkan. Aku pun menengadah ke langit. Perubahan besar yang sebelumnya kuprediksi, sepertinya benar-benar akan datang. Dan sekarang evolusi keduaku masih sangat jauh. Aku harus mempercepat langkahku. Aku memanggil mereka. Dua pengikut kecilku terus bergerak ke selatan. Dengan santai menyapu bersih isi hutan. Sepanjang jalan aku menganut prinsip makan sampai habis. Hanya dalam beberapa hari, berat badanku melonjak drastis hingga 3.000 jin. Kekuatan dan ukuran tubuhku bahkan bertambah berkali-kali lipat. Setelah menelan beberapa ekor rusa besar yang sial, aku berhenti di tepi sebuah kolam yang jernih. Kedua anak harimau itu, tanpa kusuruh mereka langsung bersemangat masuk ke air dan bermain. Aku pun membiarkan mereka, langsung merebahkan diri di atas rumput yang lembut dan tidur pulas. Dan saat aku tertidur, nyaris saja aku tidak bisa bangun selamanya.